Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Firadela, NPM 222 1020 191. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang diampu oleh Bapak Hervin Yogi Pradikta yang berjudul tentang tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan filsafat hukum Islam serta pemikirannya. Yang pertama yaitu sejarah filsafat Islam. Dalam sejarah pertemuan Islam dengan filsafat terjadi pada abad-abad ke-8 Masehi atau abad ke-2 Hijriah. Pada saat Islam berhasil mengembangkan sayapnya dan menjangkau daerah-daerah baru. Dalam abad pertengahan, filsafat dikuasai oleh umat Islam. Buku-buku filsafat Yunani diseleksi dan disadari seperlunya, serta diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Perkembangan filsafat Islam hidup dan memainkan peran signifikan dalam kehidupan intelektual dunia Islam. Minat dan gairah mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan waktu itu begitu tinggi karena pemerintahlah yang menjadi pelopor serta pioner utamanya. Yang kedua yaitu tokoh-tokoh filsafat Islam dan pemikirannya. Yang pertama ada Al-Kindi. Al-Kindi meyakinkan banyak definisi filsafat tanpa menyatakan bahwa definisi mana yang menjadi miliknya. Selanjutnya yaitu ada Al-Farabi. Al-Farabi berhasil meletakkan dasar-dasar filsafat ke dalam ajaran Islam. Dia juga berpendapat bahwa tidak ada pertengahan antara filsafat Plata dan Aristoteles, sebab kelihatan berlainan pemikirannya tetap hakikatnya. Mereka bersatu dalam tujuannya, pola pikir pada bidang mantik dan fisika. Al-Farabi sependapat dengan alur pikir Aristoteles dalam bidang etika dan politik. Ia sependapat dengan Plato dan persoalan metafisika. Ia sependapat dengan Plutonis. Selanjutnya yaitu ada pendapat tentang Ibnu Sina. Dalam hal filsafat, Ibnu Sina mengusahakan memadukan filsafat dan agama. Menurut Nabi dan filsafat menerima kebenaran dari sumber yang sama, yaitu malaikat Jibril yang juga disebut akan akal 10 atau akal aktif. Perbedaannya hanya terletak pada cara pemerolehannya. Yang selanjutnya yaitu ada pendapat dari Al-Arazi. Metode pemikirannya adalah bersistem pengembangan daya intelektual. Apabila ada seseorang murid bertanya, maka pertanyaannya itu tidak langsung dijawab, melainkan dilemparkan kembali kepada murid-murid lainnya yang terbagi kepada beberapa kelompok. Selanjutnya yaitu ada Ibnu Maskawai, yaitu hikmah dan falsafah. Maskawai membedakan serta antara pengertian hikmah dan falsafah. Menurutnya, hikmah adalah keutamaan jiwa yang cerdas yang mampu membeda-bedakan, sedangkan filsafat ia tidak memberikan dengan tugas, ia hanya membagi filsafat menjadi 2 bagian, yaitu teori dan praktis. Selanjutnya yaitu Ikhwan Al-Safa. Beliau menyatakan bahwa filsafat itu bertingkat-tingkat, yaitu cinta ilmu, mengetahui hakikat wujud-wujud menurut kesanggupan manusia, berkata dan berbuat sesuai dengan ilmu. Dapat disimpulkan bahwa golongan Wanusafa tidak membagi filsafat amalan, melainkan bagian amalan ini keseluruhannya dimasukkan ke dalam bagian ketuhanan. Selanjutnya yaitu Al-Ghazali. Al-Ghazali berpendapat bahwa dunia berasal dari iradat. Tuhan semata-mata tidak terjadi dengan sendirinya. Iradat Tuhan itulah yang diartikan penciptaannya. Selanjutnya itu pengertian Ibnu Bajjah. Menurut Ibnu Bajjah, materi dapat berekstensi harus ada bentuk. Dia berargumen jika berbentuk, maka ia akan berbagi menjadi materi dan bentuk dan begitu seterusnya, ada infiminum. Yaitu selanjutnya ada Ibnu Tufuli. Dalam filsafat muslim, Ibnu Tufail sejalan dengan kemahiran dialektisnya menghadapi masalah itu dengan tepat sebagaimana Kant. Selanjutnya yaitu Ibnu Rusyid. Pencari Tuhan. Ibnu Rusyid meneliti berbagai golongan yang timbul dalam Islam. Menurut pendapat dia yang paling terkenal ada 4, yaitu Asy'ariyah, Mu'tazilah, Batiniyah, dan Hasyawiyah. Baik, itu saja, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.